Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat 1. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah menjalaninya beberapa hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahalanya untuk kita semuanya, dan kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan serta mempersembahkan ibadah yang terbaik di Ramadan tahun ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang memang dinantikan dan juga dirindukan kedatangannya. Kenapa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang dinantikan dan dirindukan kedatangannya? Karena memang banyak peluang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalamnya. Sehingga kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau anna sanah kulluha." Andai umatku dia mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan di bulan suci Ramadan, maka kata Nabi, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seluruh bulan adalah bulan suci Ramadan. Di antara peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah tazkiyah. Karena Ramadan disebut juga dengan syahrul tazkiyah. Ramadan itu adalah bulan pensucian. Ramadan adalah bulan pembersihan. Apa yang akan disucikan, apa yang akan dibersihkan oleh Allah, dosa dan kesalahan yang kita lakukan sepanjang kita hidup dari Ramadan yang kemarin selesai, berarti 11 bulan kemarin. Kenapa? Harus kita pahami, harus kita sadari bahwa setiap kita pasti punya salah. Betul. Di antara jamaah yang hadir pada malam hari ini, tuh ada yang nggak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa? Ada? Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti dia punya salah. Setiap anak Adam pasti dia punya dosa. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka orang-orang yang bersalah adalah mereka orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peluang yang terbesar yang diberikan oleh Allah, taubat itu ada di sini sekarang, di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, kata Nabi, man
shoma Ramadhana wa qama imanan wa ihtisaban. Barang siapa, kata Nabi, di antara umatku yang dia ketika datang bulan suci Ramadan, kemudian dia berpuasa siang harinya, wa qama, dan dia hidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan, dilandasi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dilandasi dengan niat harapan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Maka jaminannya, kata Nabi, siapa yang melakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan segala dosa. Enak kan, ya? Di dalam hadis lain disebutkan kayaumin waladathu ummu, dia digambarkan ibarat bayi yang baru terlahir, yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih, Pak, tanpa dosa, tanpa noda, tanpa salah. Makanya di hari raya kan ada doa yang selalu kita ungkapkan. Apa doanya? Minal aidin wal faizin, atau diawali dengan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Artinya apa? Minal aidin artinya bukan mohon maaf lahir batin, tapi maknanya adalah minal aidin, mudah-mudahan setelah Ramadan sebulan kita jalani, kita berpuasa, kita dikembalikan oleh Allah kepada fitri suci. Wal faizin, dan mudah-mudahan setelah Ramadan itu kita termasuk kepada hamba-hamba yang menang, yang berhasil melawan hawa nafsu, dan kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka inilah bulan di mana kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita raih ampunan dari Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian landasan yang kedua, kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat yang ke-14. Apa Pak? Al-Qad aflaha man tazakka. Kata Allah, qad aflaha, beruntunglah mereka hamba-hambaku, kata Allah, tazakka, yang mensucikan. Nah, makanya judul kita bulan Ramadan adalah bulan tazkiyah. Kenapa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harus kita sadari, harus kita pahami bahwa Allah itu menitipkan kepada kita 3 titipan utama. Jadi Allah menitipkan kepada kita 3 titipan utama. Kalau kita bisa menjaga titipan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk kepada ulaika humul muflihun, atau surah Al-A'la tadi, qad aflaha. Apa 3 yang Allah titipkan? Pertama, Allah menitipkan kepada kita jasad. Dari ujung, ini ujung rambut atau ujung kepala Pak Ibu? Yang benar ujung rambut atau ujung kepala? Karena kalau ujung rambut ada yang suka di bawah, kadang di sini. Ya. Dari ujung kepala ini sampai dengan ujung satu.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita hati. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita ruh. Kapan ruh itu dititipkan oleh Allah? Ketika kita semuanya ada di dalam rahim ibu kita usia 4 bulan. Bapak boleh buka di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Ntar habis terawih. Kalau sekarang habis sampai subuh dijelasinnya. Ya. Jadi di surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Jasad, hati, ruh pertama kali diamanahkan oleh Allah semua dalam keadaan bersih, betul? Maka coba Bapak lihat bayi yang baru lahir, lihat matanya, bening apa enggak? Bening. Bening apa enggak, Pak? Bening. Sekarang lihat mata kita, buta. Kenapa? Udah terlalu banyak yang dilihat, betul? Makanya kata Allah, boleh jadi sepanjang kita hidup nih, mata yang diamanahkan oleh Allah pernah melihat apa yang dilarang oleh Allah. Mulut yang diamanahkan oleh Allah mungkin pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain sakit hati. Tangan yang diberikan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah, boleh jadi mungkin pernah menyentuh, mungkin pernah mengambil, mungkin pernah membawa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang diamanahkan oleh Allah boleh jadi pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaki yang diamanahkan oleh Allah boleh jadi pernah kita langkahkan dan pernah singgah di tempat yang Allah tidak suka. Kalau jalan-jalan suka mampir, Pak? Kalau jalan-jalan suka mampir nggak? Mampir. Mampir. Nggak salah mampir kan? Enggak. Takut salah mampir? Atau pernah salah? Atau pernah salah singgah kan? Tapi Allah memberikan pengumuman kepada hamba-Nya. Kalau kita buka di dalam surah Az-Zumar, ada ayat yang ke-53. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira ini. Apa kata Allah? Qul, sampaikan oleh Muhammad kepada hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang dia pernah melampaui batas. Melampaui batasan mata yang diamanahkan oleh Allah. Kan gitu, Pak, Bu, saya mau nanya, ini mata lebih banyak dipakai ngelihat Al-Quran apa lebih banyak dipakai ngelihat HP? Oh, HP. Mulut ini lebih banyak dipakai baca Quran apa baca WA? Kan? WA. Tangan ini lebih banyakkah kita menyentuh Al-Quran atau menyentuh HP? Oh, Pak Ustaz, sekarang kan Qurannya sudah ada di mana? Sudah di HP. Pertanyaannya, lebih sering buka Al-Qurannya atau lebih sering buka TikToknya? Oh, TikTok kan itu Pak pertanyaannya. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah engkau berputus asa di dalam mencari rahmat Allah. Kenapa enggak boleh putus asa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampunkan seluruh dosa. Artinya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan peluang yang terbesar diampunkan dosa oleh Allah nih sekarang bulan suci. Maka ayo, mari sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba meraih ampunan dari Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, kita sempurnakan ibadah kita dan kita persembahkan yang terbaik kepada Allah, bekal kita untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita berharap kepada Allah, kita termasuk kepada golongan orang-orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.